Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di IHMPT Online. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 3, bait yang pertama. Dua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Baik adik-adik, untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sudah memampukan kami walaupun berbeda tempat, tapi kami yakin hati kami satu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya berkatilah IHMPT Online ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hingga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Kau firmankan. Haleluya, amin. Sebelum masuk ke pelayanan firman, kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 1, bait yang ke-1 saja, Abadi Tanah Empat. Abadi Tanah Empat yang Maha Esa, yang tak terhampiri, terang tasanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, marilah sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kakak ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya meskipun dalam online. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memberikan pengertian bagi kami semua agar kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekalian, kakak minta kalian semua buka dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Sekali lagi, Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Kita baca bersama-sama. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menerima mereka hidup-hidup, seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Adik-adik sekalian, pasti kalian semua masih ingat ya, kalau kitab Amsal ini kebanyakan ditulis oleh Raja Salomo. Raja yang paling besar, raja yang paling diberkati oleh Tuhan, karena pada saat itu Raja Salomo senantiasa dekat kepada Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan. Ya, Tuhan waktu itu menawarkan, ya, apa yang ingin kamu minta. Dia nggak meminta kekayaan, dia nggak meminta hal-hal yang lain, tapi dia meminta hikmat dari Tuhan agar bisa memimpin bangsa Israel ya dengan adil dan bijaksana, sehingga segala sesuatu yang diberkati Tuhan ya mengikuti dia karena dia hidup takut akan Tuhan. Adik-adik sekalian, ya, di masa Raja Salomo berkuasa sebagai raja pada bangsa Israel, ya, di masa tersebut Raja Salomo menuliskan Amsal pasal 1 ini ayat 8 sampai dengan 19. Ya, dengan judul nasihat dan peringatan ini sebenarnya dia ingin memberikan nasihat kepada seluruh warga atau umat Israel ya tentang keluarga, pentingnya arti keluarga. Karena di dalam keluarga adalah tempat pertama ya untuk seseorang memperlengkapi hidupnya untuk bisa dia maju untuk ke masa depan. Ya, kita bisa tahu bahwa dimulai dengan ayat ke-8 bahwa hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Pasti di dalam suatu keluarga kita senantiasa ya mendengarkan kalau mama kita atau papa kita memberikan nasihat kepada kita, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu ya. Sebenarnya nasihat-nasihat tersebut sangat berguna bagi kita ya, karena itu adalah ajaran yang harus kita dengarkan. Ya, seperti yang tertulis di dalam Amsal ini ya. Kemudian nasihat-nasihat tersebut itu juga berlaku sampai sekarang. Nah, kepada adik-adik juga. Nah, di rumah seperti Kakak Jen juga ya. Di rumah Kakak Jen juga sering mendengarkan nasihat dari papanya Miss Jen ya. Jadi sama-sama kita semua belajar untuk bisa menerima yang terbaik nasihat dari orang tua ya, karena di Amsal dikatakan seperti itu ya. Kalau adik-adik bisa melihat ya, saat-saat di masa sekarang ini gereja sedang berjuang ya. Kita berhadapan dengan namanya pandemi COVID-19 ya. Kemarin ada data-datanya sudah menurun, tapi tiba-tiba kembali lagi ya karena PSBB-nya sudah dibuka dan kemudian pandeminya lebih banyak lagi sekarang ini ya. Gimana rasanya kita akhirnya harus di rumah lagi, kita harus rajin lagi untuk mengikuti protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di zaman sekarang ini ya nggak ada perbedaannya ya dengan masa lalu ya. Seperti Tuhan bilang ya, kita harus rajin ya mengikuti anjuran dari pemerintah yang sekarang ini. Kita harus rajin cuci tangannya seperti kita juga di dalam kepribadian dan iman kita kepada Tuhan ya. Kita mempunyai protokol namanya protokol iman ya. Kalau kajian bilang kita harus rajin cuci tangan, tapi kita ingat nggak kita rajin untuk berdoa ya. Seperti Raja Salomo sebelum dia melakukan aktivitasnya ya, dia selalu berdoa dulu minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik sekalian? Apakah adik-adik juga sama seperti Raja Salomo ya, selalu meminta hikmat Tuhan dulu sebelum melakukan segala sesuatu ya. Kemudian kita mungkin juga melalui protokol itu bilang untuk memakai masker ya, untuk supaya jangan sampai virus itu datang kepada kita ya, untuk mendekati kita atau menempel pada bagian tubuh kita. Nah, seperti itu juga protokol dalam iman kita. Apakah kita mempunyai ya namanya kita rajin membaca Alkitab sehingga kita mempunyai ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung kita di dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita ya. Kita harus bisa belajar ya untuk bisa mendengarkan dan juga melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Jangan seperti karena situasinya seperti ini ya sudah nggak usah ikutin gereja online atau nggak usah lagi melakukan aktivitas seperti yang biasanya ada dilakukan tiap minggu. Nggak boleh, iman kita nggak boleh kendur ya. Kita harus tetap senantiasa mencari Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga kita dihindarkan dari hal-hal seperti kebalikan dari orang-orang yang benar, yaitu namanya orang fasik ya. Kalau kita lihat di sini di dalam ayat yang selanjutnya bahwa orang fasik itu ya seperti ini ya,
mereka itu selalu mengintai orang yang tidak bersalah nih, ayat 11 ya. Mengintai orang yang tidak bersalah ya, yang tidak semena-mena ya. Mereka juga menghadang darah ya, artinya mereka tuh melakukan hal-hal yang nggak baik di mata Tuhan. Mereka suka membunuh, mereka juga suka mencari pertengkaran ya. Dan hal-hal seperti itu kalau kita tahu bahwa kita hidup di dalam Tuhan, dan kakak yakin kalian semua bisa dihindarkan dari itu. Nah, di zaman yang sekarang ini berbeda dari zaman yang Raja Salomo alami ya. Mungkin zaman sekarang bahwa kita senantiasa hidup di dalam berbagai gadget ya kan. Ya kita tiba-tiba pagi-pagi yang dicari bukan Alkitab dulu untuk membaca firman Tuhan, tapi kita cari dulu handphone kita ya kan. Handphone dulu ada nggak balasan WhatsApp kita dari teman ya, atau ada berita terbaru apa nih di Facebook, atau ada berita apa nih yang terbaru di Instagram ya. Lalu kita masing-masing sibuk bikin acara TikTok sendiri atau apa, daripada kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, itu semua hal-hal yang harus dihindari, karena itu akan membuat kita lemah di dalam iman. Sehingga kalau kita terjadi apa-apa, maksudnya di dalam situasi kita, hidup kita ya lagi sedang dalam keadaan down ya, kalau kita tidak dilengkapi dengan firman Tuhan, kalian semua akan jatuh di dalam iman ya, dan kita bisa mundur di dalam iman. Untuk itu makanya Raja Salomo senantiasa mengingatkan kita, ini baik sekali ya. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu ya. Karena dari keluarga kita mengetahui bahwa orang tua senantiasa mengarahkan kita ke hal yang baik ya, mengarahkan kita untuk mengambil keputusan yang benar ya, mengarahkan kita kepada perbuatan yang baik ya. Di rumah kita belajar untuk menghormati orang tua, kita menghargai kakak ya kan, kita belajar untuk menolong adik ya tanpa pamrih ya, dan kita juga belajar macam-macam ya dari keluarga itu. Nah, setelah kita berhasil ya, baru kita bisa keluar dari luar. Kalau kita sudah bertingkah laku atau melakukan hal yang baik, nah orang di sekitar kita akan mendapatkan dampak dari kehidupan kita yang baik dan benar di mata Tuhan. Dia kok berubah ya, dia kok sikapnya seperti ini sekarang ya, lebih baik. Nah, itu semua menunjukkan bahwa kasih Tuhan berlaku atas kehidupan kita karena kita mengikuti nasihat orang tua ya. Nah, sebenarnya ada 3 makna pembacaan kita pada hari ini dalam kitab Amsal. Yang pertama, bahwa memahami bahwa segala perilaku dan sikap kita yang baik ya dan takut akan Tuhan harus menjadikan kita menjadi prestasi yang baik ya. Kita senantiasa mengejar prestasi di sekolah ya, aku mau dapat nilai A, aku mau dapat nilai 100. Nah, tapi apakah kita juga menaruhkan prestasi yang baik itu di dalam iman kita? Misalnya, aku nggak mau marah-marah lagi ya, atau aku nggak mau suka ngambekan, aku nggak mau lagi berantem sama adik atau sama kakak. Oh, aku mau lebih rajin berdoa. Oh, aku mau lebih, itu jadikan prestasi. Kalau kita udah memberikan waktu kita ya untuk melakukan hal-hal yang baik itu sebagai prestasi, nah itu akan mendapatkan balasannya juga dari Tuhan ya. Dan Tuhan akan melihat segala perbuatan kita. Mungkin kita nggak melihat ya berkat Tuhan hari ini, tapi di masa-masa yang mendatang kakak yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai hidup kita ya. Yang kedua, berkomitmen untuk tidak mendukakan orang tua ya, artinya kita tidak melawan orang tua. Di zaman sekarang ini ngelawan orang tua itu udah biasa. Orang tua baru bilang A, dia udah sampai Z ya. Orang tua baru kasih nasihat sedikit dia udah marah-marah, udah ngambek ya, nggak mau makan, nutup pintu dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan ya. Kakak yakin dan percaya adik-adik sekalian adalah anak-anak yang takut akan Tuhan dan tidak mau mendukakan hati orang tua ya, sehingga kita tetap hidup di dalam tuntunan tangan Tuhan ya. Takut akan Tuhan artinya kita juga mau menyenangkan hati orang tua. Dan yang ketiga, kita berkomitmen untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua. Karena kalau kita mendengarkan nasihat orang tua, ujung-ujungnya adalah keselamatan. Apa itu keselamatan? Keselamatan artinya kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita, buah-buah roh di dalam kehidupan kita ya. Karena saat kita saat ini ya, saat kita menerima didikan dari orang tua, itu akan bekal masa depan kita, karena adik-adik juga nantinya akan menjadi orang tua
Kalau kalian nggak mempunyai landasan dan dasar yang kuat, bagaimana nantinya mau ngajar adik, ya, mau menjadi contoh yang baik bagi teman, ya. Kita harus berakar dulu di dalam Tuhan. Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Karakter kita mesti baik dulu, sehingga kita bisa mampu untuk membawa karakter-karakter yang baik itu keluar, sehingga orang memberikan dampak yang baik di sekitar kita, dan akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan, ya kan? Nah, kakak yakin dan percaya bahwa pembahasan kita minggu ini adalah berkat dari Tuhan agar kita senantiasa hidup takut akan Tuhan, ya. Hidup di dalam zona nyaman itu memang gak enak, ya. Maunya saya, tapi ya ingat, ya, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kita harus dengar nasihat orang tua, ya. Kita harus mau jadi anak-anak yang penurut, ya, mau untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian, dan juga keputusan-keputusan apa yang akan adik-adik ambil saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, lakukan, ya, nomor satukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada baiknya kita menyambut firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita renungkan sama-sama dari KMM nomor 23, Yesus segala-galanya. Sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang senantiasa menyejukkan hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar hari ini bagaimana kami harus mendengarkan nasihat orang tua kami. Kami harus menghargai satu dengan yang lain di dalam keluarga, karena kami mengetahui dan berterima kasih kami memiliki keluarga Tuhan saat ini, di mana kami senantiasa dididik untuk melakukan hal yang terbaik bagi keluarga dan terutama bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu dan Roh-Mu yang kudus senantiasa memberikan kesempatan bagi adik-adik teruna saat ini Tuhan untuk berkembang di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau mau menumbuhkan benih-benih firman-Mu yang telah kami taruh Tuhan di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh memiliki iman yang teguh di dalam Engkau nantinya. Terima kasih banyak ya Bapa, kalau pada saat ini kami kembali untuk mendoakan akan negara dan bangsa kami Tuhan, yang saat ini tengah Tuhan berjuang untuk melawan COVID-19 Tuhan. Tolong Tuhan, sudah banyak yang gugur. Para dokter juga Tuhan sebagai garda terdepan Tuhan, banyak yang gugur. Biarlah Tuhan yang mau memberikan kesempatan Tuhan bagi dokter-dokter yang lain Tuhan, untuk bisa memberikan yang terbaik Tuhan bagi negara dan bangsa kami, sehingga mereka semua Tuhan boleh pulih. Biarlah Tuhan keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan baik dari para dokter ataupun pasien Tuhan, Kau mau menghiburkan hati mereka Tuhan. Biarkan negara dan bangsa kami Tuhan untuk maju dan bangkit kembali Tuhan, sehingga negara dan bangsa kami kembali memuliakan nama-Mu Tuhan melalui apa yang kami lakukan di dalam negara kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Biarlah Tuhan mau memajukan para pemimpin yang takut akan Tuhan, yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu di seluruh dunia Tuhan. Kami yang menanti kedatangan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan yang teguh di dalam Engkau Tuhan, bahwa kami melakukan yang terbaik pada hari-hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan, mau memberikan kepada kami Tuhan kesempatan untuk melayani Engkau dalam setiap hal, dalam setiap segi di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa seperti Raja Salomo Tuhan, menomorsatukan Engkau di dalam kehidupan kami, selalu mencari Tuhan terlebih dahulu Tuhan.
Tuhan, untuk bisa kami melakukan aktivitas kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak teruna yang saat ini sedang online bersama dengan kami Tuhan. Teguhkan iman mereka Tuhan, sehingga walaupun Tuhan di dalam online ini kuasa-Mu bekerja di dalam hati, pikiran, dan juga tingkah laku kami boleh diperbaiki Tuhan, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mau berdoa juga bagi orang-orang yang miskin, terlantar Tuhan, mereka yang juga menjadi orang-orang yang senantiasa Tuhan mengharapkan belas pengasihan-Mu Tuhan. Biar Tuhan tolong mereka, biarlah Tuhan mau membukakan pintu dan rezeki dan berkat Tuhan. Bagi para orang-orang yang sudah ter-PHK juga Tuhan, biarlah Engkau membukakan jalan untuk bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, terutama gereja GPIB Harapan Indah Tuhan, di mana juga kesehatan Bapak John Marlin Tambunan Tuhan, biarlah Engkau memberikan dia Tuhan kekuatan, kesembuhan Tuhan di dalam setiap segi kehidupannya Tuhan. Berkati dan lindungi keluarganya Tuhan, dan juga para majelis yang sudah Tuhan pilih untuk bisa bekerja di dalam gereja kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami juga mau berdoa khususnya Tuhan bagi kakak layan PA, PT, GP Tuhan, dan juga kelima PLK Tuhan di dalam gereja kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa dikobarkan semangat di dalam melayani Engkau Tuhan dan mencari nama-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, saat yang memberikan persembahan, dan jangan lupa adik-adik, kiranya persembahan sudah adik-adik kasih, bisa adik-adik bawa ke gereja. Oke, kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 129, Ku beroleh berkat, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kunjung lenyap yang tidak diberi dunia, di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu serta Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Baik adik-adik, saatnya memberikan persembahan. Kita masuk ke bait yang kedua. Damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia.
yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Baik adik-adik, saatnya kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena berkat-Mu sehingga kami dapat memberikan persembahan yang ada daripada-Mu. Kiranya berkatilah persembahan yang sudah kami beri ini ya Tuhan, sehingga bisa berguna untuk kemajuan gereja kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, tibalah kita pada akhir dari ibadah online kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup, kakak minta kalian semua membuka dari KMM 131 Tiap Langkahku. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Tetap semangat. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Oke, mari kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah online yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dengan perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus dengan Roh Kudus kiranya menyertai kami semua, para pelayan PAPTGP dan Kelima Pelkat, dan juga adik-adik taruna yang saat ini sedang online, dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Sampai jumpa.